bagi orang lain 1.000 itu besar, ada bagi orang lain yang 10.000 itu kecil. Jadi sangat relatif. Untuk pemula, ya, jadikan atau mulailah pelan-pelan belajar bisnis ini. Halo, selamat datang di channel Profit Training, di mana channel yang selalu konsisten, yang selalu menyebar kebaikan, tips dan trik di dunia investasi maupun trading forex. Ya. Dengan narasumber kita yaitu Bapak Andrew Chai. Halo Pak, apa kabar? Ya, baik, terima kasih. Dalam video kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik sekali Pak, yaitu membahas bagaimana cara bangkit dari kerugian trading. Nah, terdengar sangat menarik sekali ya Pak pada video kali ini. Ya, tentunya ini banyak yang butuh ya pelajaran materi kali ini, karena banyak sekali orang-orang yang gagal dalam trading, banyak sekali pemula-pemula yang salah melangkah, dan ketika mereka belajar dari video ini, mereka Andrew pastikan akan bangkit, Andrew pastikan akan mendapatkan motivasinya kembali lagi, dan jangan pernah menyerah tentunya. Silakan. Oke, tuh. Sudah dijelaskan skill pertama tuh dari mentor kita, yaitu dalam video kali ini bakal pembahasannya sangat menarik. Ya. Oke Pak, untuk pertanyaan pertama, apa penyebab utama banyak trader mengalami kerugian? Oke. Jadi kalau kita mau bangkit dari kegagalan, kita harus evaluasi dulu. Apa penyebab gagal kemarin? Silakan teman-teman evaluasi, silakan teman-teman introspeksi. Apa yang membuat Anda gagal kemarin? Silakan teman-teman tulis, ingat-ingat, pelajari, karena ini adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai evaluasi. Salah satu faktor paling besar yang Andrew tahu kenapa banyak trader gagal dalam trading mereka biasanya, dan ini merupakan faktor yang paling besar, adalah mereka ingin profit besar dengan modal kecil. Itu mustahil. Mustahil. Kalau Anda sudah punya mindset pengen profit besar modalnya kecil, itu pasti rugi, pasti loss. Jadi mindset yang benar bagaimana? Mindset yang benar adalah menggunakan modal ideal dengan profit yang realistis. Itu yang paling benar. Jadi jangan sampai teman-teman punya modal $1.000 pengen untung $10.000, itu nggak mungkin. Even kita ke kasino aja, kalau kita punya modal $1.000, kalau kita benar paling cuma dapat $1.000 juga, belum dipotong oleh pajak kasino. Jadi jangan punya ekspektasi modal 1.000 bisa profit $10.000. Realistisnya berapa? Kalau modal 1.000 yang realistis ya, ini pun sudah bagus banget. Kalau modalnya 1.000 ya per bulan bisa dapat $100 alias 10%, itu sudah bagus sekali. Tapi konsisten begitu. Dan ini selalu menyarankan ketika kita sudah mendapatkan profit, withdraw partial. Withdraw. Jangan digulung. Kalau digulung kan namanya serakah, ya. Dapat kambing, pengen dapat sapi. Akhirnya dapat ayam pun enggak, gitu loh. Jadi jangan pernah punya mindset modal kecil pengen untung besar. Nggak ada, ya. Karena mereka punya mindset yang salah, caranya udah pasti salah dong. Maksudnya apa? Mereka itu caranya salah adalah ketika mereka trading, ya, ketika mereka itu transaksi, mereka tidak disiplin, mereka tidak belajar, mereka tidak mau ya untuk menjalankan trading plan. Emosian, otomatis. Emosi karena apa? Karena psikologi rusak. Jadi kalau sudah aspek-aspek ini muncul dalam peran transaksi kalian, dipastikan 90% kalah. Makanya yang dibilang, teman-teman yang sudah pernah gagal alias MC, bukannya menyerah, bukan. Tapi minimal introspeksi. Kemarin MC-nya kenapa? Gagalnya kenapa? Kalau kita sudah tahu penyebab gagal kemarin, maka kita bisa menghindari kegagalan kemarin dan melakukan transaksi yang baru dengan jalan yang baru, dengan cara yang baru, sehingga tidak mengalami kegagalan yang sama. Itu dia. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya, sangat informatif banget. Jadi, apa solusinya bagi mereka yang sudah mengalami kerugian besar? Satu, ya tadi Andrew sudah sampaikan, lakukan evaluasi. Pelajari kenapa kemarin bisa rugi. Pelajari kenapa kemarin bisa gagal. Kalau kita sudah tahu ya kenapa kemarin gagal, kenapa kemarin bisa rugi, kita harus cari jalan yang lain. Intinya adalah evaluasi, lakukan pemeriksaan kepada jurnal trading. Tetapi kalau jumlahnya udah terlalu besar, ya kami sarankan cobalah untuk latihan ulang. Karena sekali lagi,
besar atau kecil itu kan relatif kan, ya. Ada yang bagi orang lain 1.000 itu besar, ada bagi orang lain yang 10.000 itu kecil. Jadi sangat relatif. Saran Andrew adalah evaluasi dan latihan ulang. Tapi jangan langsung pakai real account lagi, jangan langsung pakai real money lagi. Pakai demo account dulu, ya, pakai modal kecil dulu. Dan kalau memang sudah berhasil, kita sudah menemukan metode yang kita nyaman, probability tinggi, baru kita mulai recovery. Recovery dari mana? Recovery dari kerugian yang kemarin itu, gitu loh. Itu dia. Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya Pak. Ya. Banyak yang bilang kerugian di trading disebabkan oleh overconfidence atau terlalu percaya diri. Apa pendapat Bapak? Segala sesuatu yang berlebihan nggak bagus, ya. Makan kebanyakan nggak bagus, minum kebanyakan nggak bagus. Overconfidence, percaya diri berlebihan juga tidak bagus, apalagi dalam hal trading. Kalau kita overconfidence, ya, percaya diri berlebihan, nantinya akan berefek kepada pengabaian kepada risiko. Ketika kita sudah mengabaikan risiko yang ada, maka yang terjadi adalah kita tidak akan bisa rasional dalam menentukan stop loss, tidak akan bisa rasional dalam menentukan di mana risiko yang kita akan hadapi. Jadi sebisa mungkin ketika kita profit, ketika kita mendapatkan keuntungan, ya tetap ya down to earth. Jangan overconfidence, jangan merasa seperti Superman, lotnya digedein, full margin, metodenya udah pasti 100%. Justru itulah yang akan membuat kita kalah. Itu dia. Oke Pak, terima kasih atas jawabannya Pak. Nah, untuk pertanyaan keempat, bagaimana sebaiknya mengatur frekuensi trading agar tidak terlalu sering yang bisa menyebabkan overtrading tersebut Pak? Jangan sering lihat market, karena market itu memang diciptakan untuk mengganggu psikologi kita, ya. Kalau misalnya kita sering lihat market, kita kayak pengen ngeklik terus gitu loh, gatal rasanya. Jadi saran Andrew, kalau tidak mau, bahasanya itu adalah addicted, ya. Kalau tidak mau addicted, ya, maka kita jangan terlalu sering melihat market. Dikit-dikit lihat market, dikit-dikit lihat chart, dikit-dikit lihat candlestick. Artinya apa? Kalau kita dikit-dikit lihat market, dikit-dikit lihat candlestick, dikit-dikit lihat monitor, itulah yang akan membuat kita addicted, kecanduan gitu loh. Nggak bagus, ya. Dan ini sebenarnya wajar sih buat pemula, ya, apalagi ketika mereka profit, ya. Kalau mereka profit, wah, pengen cepet-cepet entry terus, posisi terus. Padahal ini nggak bagus, ya. Jadi sarannya itu, ya, lihat market satu hari satu kali, dan itu harus di waktu yang senggang. Jangan di waktu pada saat kalian lagi kerja, jangan waktu pada saat kalian lagi repot gitu loh, ya. Harus konsen, harus pada saat waktunya senggang. Nah, ketika kita waktunya senggang, kita lebih banyak waktu untuk berpikir, lebih banyak waktu untuk bisa menganalisa, sehingga outputnya atau hasil yang kita pikirkan akan jauh lebih realistis. Itu dia. Mengenai target keuntungan, adakah batas yang realistis yang harus diikuti oleh trader pemula, Pak? Untuk pemula, ya, itu sarankan sebulan, ya, 5-10% itu udah bagus banget. Misalkan kita ambil yang paling kecil, ya, misalnya 5%. 5% sebulan berarti setahun 5 kali 12, 60% setahun. Investasi mana yang bisa menghasilkan 60% per tahun secara konsisten? Ini bagus sekali. Nah, tapi sayangnya banyak yang nggak ngerti. Karena mereka itu sudah adiktif, mereka itu sudah overconfidence. Yang mereka ingin cari adalah per bulan bisa mendapatkan 100%. Per bulan ingin mendapatkan 200%. Justru kalau mereka punya mindset yang over, hasilnya tidak realistis, maka yang dihasilkan atau hasil akhirnya kita sudah tahu, hasilnya pasti akan berantakan, alias loss. Jadi, untuk pemula, ya, jadikan atau mulailah pelan-pelan belajar bisnis ini dari lanjutkan bulan depan. Udah bisa bulan kedua coba cari 5% atau ke atasnya, sudah bisa stop istirahat, lanjutkan bulan depan. Ya, sampai bisa mendapatkan 10% per bulan, itu udah bagus sekali. Tapi ingat, secara konsisten. Masalahnya 90% orang nggak bisa melakukan ini karena mereka itu ingin mengejar sesuatu yang instan. Ingat, ini trading itu bisnis. Trading itu bukan sebuah tebak-tebakan atau spekulasi. Jadi kalau teman-teman mau melakukan bisnis dengan benar, ikuti aturan yang benar. Itu dia. Ada banyak tawaran di luar sana yang mengklaim bisa memberikan keuntungan besar dalam waktu singkat.
bagaimana cara membedakan mana yang legit dan mana yang scam, Pak? Simpel begini ya, simpel sekali begini. Dalam memilih instrumen investasi, kita harus menggunakan akal sehat, logik. Jadi kalau ada pihak-pihak yang menawarkan return terlalu besar dan tidak logis, itu 100% scam. Dan memang sudah terjadi 1% sehari, sebulan 30%, setahun 300%. Akhirnya apa? Ponzi kan? Nah, jadi gunakan sesuatu yang logik, yang masuk akal, ya. By data, kita lihat by data. Kalau misalkan ada pihak yang menawarkan sesuatu yang di luar logika kita, lebih baik kita tolak. Kalaupun ada datanya, pelajari datanya. Wajar nggak datanya? Karena ya semua juga pengen cepet ya, cepet kaya lah, cepet profit lah, cepet ini, cepet itu. Tapi kan harus realistis juga. Bagaimana cara mereka menghasilkan itu? Bagaimana cara mereka menjalankan itu? Masuk akal nggak? Nah, kalau masuk akal, hitung-hitungannya ada, baru boleh kita coba dengan catatan risiko yang terukur. Ingat bahwa semakin besar return dari sebuah investment, semakin besar hasil dari sebuah investment, maka resikonya juga akan semakin besar. Itu udah hukum ekonomi. Sebaliknya, apabila kita menggunakan satu investment yang resikonya kecil, otomatis rewardnya juga jauh lebih kecil. Nah, jadi semuanya itu kembali balik ke pilihan kita. Kita mau yang mana nih? Apakah kita mau yang agresif dengan risiko yang lebih besar juga, atau kita mau yang safety ya dengan reward yang terbatas? Itu dia. Baik Pak, terima kasih atas jawaban dan wawasan yang sudah diberikan dalam video kali ini. Nah, terakhir nih Pak, apa pesan Bapak untuk para trader, khususnya yang baru memulai? Pesan Andrew, belajar, latihan. Ingat, semua butuh proses. Even kita mau masak mie instan aja butuh waktu 3 menit ya. Untuk membuat mie instan tuh butuh 3 menit. Padahal judulnya mie instan kan. Jadi saran Andrew untuk pemula, jangan pernah terburu-buru, jangan pernah nafsu, jangan pernah terpancing emosinya. Lakukan semua secara bertahap, lakukan semua secara step by step. Andrew bisa menjelaskan seperti ini. Mungkin teman-teman nggak tahu bahwa Andrew itu sudah mulai dari 2007. 2007 kita sudah mulai aktif di pasar pialang berjangka. 2016 Andrew sudah mulai bikin video YouTube, ada historinya ya. Jadi semuanya itu bertahap, step by step ya, step by step, bertahap, nikmati aja prosesnya kan begitu. Nah, jadi itu pesan Andrew buat pemula dan buat teman-teman yang masih belajar, buat adik-adik pemula. Kalau teman-teman nonton video ini artinya teman-teman kan punya niat belajar. Nah, karena teman-teman punya niat belajar, pahami video ini, pastikan nangkep 100%. Kalau nggak nangkep, putar ulang aja videonya, putar ulang, pelajari. Udah putar ulang masih nggak ngerti, tulis pertanyaan di kolom komentar, tulis pertanyaan kalian, Andrew akan replay, Andrew akan baca satu persatu, Andrew akan replay pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau misalnya ada pertanyaan yang lebih private, mau konsultasi, silakan Telegram atau WhatsApp di 081599108880. Andrew akan bales pertanyaan-pertanyaan kalian secara private juga. Karena ini video yang baik, ini video yang sangat bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini supaya orang lain bisa mendapatkan manfaat yang sama dan orang lain bisa mendapatkan ilmu yang sama dengan yang kalian tonton. Akhir kata, sampai jumpa di video-video edukasi lainnya. Salam profits.